Halo, kali ini kita akan membahas bab 7 dari buku What is Organizational Behavior. Bab yang ketujuh menunjukkan kekuatan dan politik. Perkenalkan, saya Suci dari kelompok 7 dan dua teman saya yaitu Risa Latul Uma dan Antoni Ahmad Nufal yang akan menjelaskan bab tentang kekuasaan dan politik. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini adalah yang pertama, apa yang disebut kekuatan, yang kedua, bagaimana seseorang mendapat kekuasaan, yang ketiga, bagaimana ketergantungan mempengaruhi kekuasaan, yang keempat, taktik apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuasaan, yang kelima, apa yang dimaksud dengan memberdayakan, yang keenam, bagaimana hubungan kekuasaan dan penindasan, yang ketujuh, mengapa orang lain terlibat dalam politik. Langsung saja kita akan menjelaskan subbab pertama yaitu kekuatan. Kekuatan mengacu pada kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kekuatan. Definisi ini menyiratkan bahwa ada potensi untuk kekuasaan jika seseorang bergantung pada orang lain, tapi seseorang bisa mempunyai kekuasaan dan tidak memaksanya. Mungkin aspek kekuasaan yang paling penting adalah fungsinya ketergantungan. Namun, kekuasaan tidak boleh dianggap sebagai hal buruk. Kekuasaan jika digunakan dengan tepat seharusnya memberikan pengaruh positif dalam organisasi. Memiliki kekuatan besar tidak serta-merta mengubah Anda menjadi monster. Ini dapat membantu tim dan organisasi Anda mencapai tujuannya dan meningkatkan potensinya. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu cara mendapatkan kekuasaan. Yang pertama adalah kekuatan koersif. Kekuasaan yang memaksa didefinisikan oleh French and Raven sebagai ketergantungan pada rasa takut. Seseorang dapat bereaksi terhadap basis kekuatan ini karena takut akan akibat negatif yang mungkin gagal dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah kekuatan imbalan. Orang akan mengikuti keinginan atau arahan orang lain jika hal itu menghasilkan manfaat positif. Oleh karena itu, orang yang dapat membagikan imbalan yang dianggap berharga oleh orang lain akan memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut. Dalam konteks organisasi, kita memikirkan uang, penilaian kinerja yang menguntungkan, promosi, penugasan kerja yang menarik, rekan kerja yang ramah, informasi yang penting, dan shift kerja atau wilayah penjualan yang disuka. Selanjutnya ada kekuatan ahli. Pengaruh berdasarkan keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Keahlian telah menjadi salah satu sumber pengaruh yang paling kuat seiring dengan semakin berorientasinya dunia pada teknologi. Kekuasaan ahli bergantung pada kepercayaan bahwa semua informasi relevan diberikan secara jujur dan lengkap. Selanjutnya adalah kekuatan referensi. Berkembang dari kekaguman seseorang terhadap orang lain dan keinginan untuk menjadi seperti orang tersebut. Jadi dalam arti tertentu ini sangat mirip dengan karisma. Jika Anda mengagumi seseorang sampai meniru perilaku dan sikapnya, orang tersebut memiliki kekuasaan rujukan terhadap Anda. Selanjutnya adalah kekuatan informasi. Kekuatan informasi berasal dari akses dan kendali atas informasi tertentu. Orang-orang dalam suatu organisasi yang memiliki data atau pengetahuan yang dibutuhkan orang lain dapat membuat orang lain bergantung pada mereka. Selanjutnya adalah evaluasi basis kekuasaan. Tinjauan terhadap penelitian mengenai efektivitas bentuk-bentuk kekuasaan ini menemukan bahwa dampaknya terhadap kinerja seseorang berbeda-beda. Kekuasaan koersif menyebabkan penolakan dari individu, penurunan kepuasan, dan peningkatan ketidakpercayaan. Kekuatan imbalan menghasilkan kepatuhan jika imbalan tersebut konsisten dengan apa yang diinginkan individu sebagai imbalan. Kekuasaan yang sah juga menghasilkan kepatuhan, namun umumnya tidak menghasilkan peningkatan komitmen. Dengan kata lain, kekuasaan yang sah tidak menginspirasi individu untuk bertindak melampaui batas dasar. Kekuasaan ahli dan rujukan adalah yang paling mungkin menghasilkan komitmen dari individu. Selanjutnya,
menuju bab ketiga yang akan dijelaskan oleh Risalatul Ummah. Baik, saya akan membahas subbab ketiga, yaitu bagaimana ketergantungan mempengaruhi kekuasaan. Ketergantungan berbanding terbalik dengan sumber pasokan alternatif. Jika sesuatu berlimpah, kepemilikannya tidak akan meningkatkan kekuatan Anda. Jika setiap orang cerdas, kecerdasan tidak memberikan keuntungan khusus. Demikian pula di kalangan orang super kaya. Uang tidak menghasilkan kekuasaan, namun jika Anda bisa menciptakan monopoli dengan mengendalikan informasi, prestis, atau apapun yang diinginkan orang lain, mereka akan menjadi bergantung pada Anda. Alternatifnya, semakin banyak pilihan yang Anda miliki, semakin sedikit kekuasaan yang Anda serahkan ke tangan orang lain. Selanjutnya, kelangkaan. Kelangkaan seperti disebutkan sebelumnya, jika sesuatu berlimpah, kepemilikannya tidak akan meningkatkan kekuatan Anda. Suatu sumber daya harus dianggap langka untuk menciptakan ketergantungan. Kelangkaan dapat membantu menjelaskan bagaimana karyawan berpangkat rendah memperoleh kekuasaan jika mereka memiliki pengetahuan penting yang tidak tersedia bagi karyawan berpangkat tinggi. Selanjutnya, non-substitusi. Semakin sedikit mengganti suatu sumber daya, semakin besar kekuasaan yang berasal dari kendali atas sumber daya tersebut. Di Apple Computer misalnya, sebagian besar pengamat serta dewan direksi percaya bahwa tidak ada orang lain selain Steve Jobs yang dapat mengubah keadaan perusahaan ketika mereka mengembalikannya ke jabatan CEO pada tahun 1997. Selanjutnya, subbab keempat yaitu taktik apa yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Pertama, persuasi rasional, menggunakan fakta dan data untuk membuat presentasi ide yang logis atau rasional. Kedua, imbauan yang menginspirasi, menarik nilai, cita-cita, dan tujuan saat mengajukan permintaan. Ketiga, konsultasi, melibatkan orang lain untuk mendukung tujuan seseorang. Keempat, ingratiasi, menggunakan sanjungan, menciptakan niat baik dan bersikap ramah sebelum mengajukan permintaan. Kelima, banding pribadi, menarik kesetiaan dan persahabatan ketika meminta sesuatu. Keenam, menawarkan bantuan atau manfaat sebagai imbalan atas dukungan. Ketujuh, taktik koalisi, mendapatkan dukungan dari orang lain untuk memberikan dukungan ketika mengajukan permintaan. 8. Tekanan, menggunakan tuntutan, ancaman, dan pengingat untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. 9. Taktik yang mengintimasi, mengklaim wewenang atau hak untuk mengajukan permintaan atau menunjukkan bahwa permintaan tersebut mendukung tujuan atau kebijakan organisasi. Selanjutnya, sebab kelima yaitu apa yang dimaksud dengan diberdayakan. Definisi dari pemberdayaan mengacu pada kebebasan dan kemampuan karyawan dalam mengambil keputusan dan komitmen. Baik manajer maupun peneliti tidak dapat menyepakati definisi pemberdayaan. Banyak pemberitaan mengenai pemberdayaan yang memberikan kesan positif, baik oleh para eksekutif maupun karyawan yang memuji kemampuan pekerja garis depan dalam membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan penting. Selanjutnya, pemberdayaan di lingkungan kerja. Konsep pemberdayaan telah menimbulkan banyak sinisme di banyak tempat. Karyawan diberitahu bahwa mereka diberdayakan, namun mereka tidak merasa memiliki wewenang untuk bertindak, atau mereka merasa bahwa manajer mereka masih mengatur kinerja mereka secara mikro. Beberapa manajer enggan memberdayakan karyawannya karena hal ini berarti membagi atau bahkan melepaskan kekuasaan mereka sendiri. Yang terakhir adalah dampak pemberdayaan. Menurut Robert E. Quinn dan Christian M. Spritz dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ciri-ciri masyarakat yang berdaya adalah pertama, orang yang diberdayakan mempunyai rasa penentuan nasib sendiri. Ini berarti mereka bebas memilih cara melakukan pekerjaannya. Kedua, orang yang diberdayakan mempunyai rasa arti. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka penting bagi mereka. Ketiga, orang yang diberdayakan mempunyai rasa kompetensi. Ini berarti mereka yakin akan kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang keempat, orang yang diberdayakan mempunyai rasa dampak.
Hal ini berarti masyarakat yakin bahwa mereka dapat mempunyai pengaruh terhadap unit kerjanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas subbab ke-6 dan yang ke-7. Untuk yang pertama, subbab yang ke-6, yakni bagaimana hubungan kekuasaan dan penindasan. Orang-orang yang melakukan pelecehan di tempat kerja biasanya menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka. Hubungan manajer karyawan paling baik menggambarkan hubungan kekuasaan yang tidak setara, di mana kekuasaan posisi memberikan manajer kapasitas untuk memberi penghargaan dan memaksa. Meskipun rekan kerja tidak mempunyai kekuasaan posisi, mereka dapat mempunyai pengaruh dan menggunakannya untuk melecehkan rekan kerja. Faktanya, meskipun rekan kerja tampaknya melakukan bentuk penindasan yang tidak terlalu parah dibandingkan dengan manajer, rekan kerja adalah pelaku penindasan yang paling sering terjadi, khususnya pelecehan seksual. Dalam organisasi, beberapa kategori pelecehan telah lama dianggap ilegal di Kanada, termasuk pelecehan berdasarkan ras, agama, dan asal negara, serta pelecehan seksual. Sayangnya, beberapa jenis pelecehan yang terjadi di tempat kerja tidak dianggap ilegal, meskipun hal tersebut menimbulkan masalah bagi karyawan dan manajer. Perilaku politik. Perilaku politik dalam organisasi sebagai kegiatan yang berada di luar peran formal seseorang, yaitu bukan bagian dari tugas pekerjaan tertentu, dan yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Definisi ini mencakup elemen-elemen kunci dari apa yang kebanyakan orang maksudkan ketika mereka berbicara tentang politik organisasi. Perilaku politik adalah di luar persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan seseorang. Perilaku tersebut mencoba memanfaatkan perilaku seseorang basis kekuasaan. Perilaku politik tidak hanya terbatas pada harapan dan tujuan individu saja. Politik juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya jika seseorang CEO mengubah cara pembayaran karyawannya, misalnya dari gaji menjadi komisi. Hal ini mungkin bukan pilihan yang populer bagi karyawannya, walaupun perubahan ini masuk akal bagi organisasi. Atau mungkin CEO percaya hal ini akan meningkatkan produktivitas. Pelecehan seksual. Mahkamah Agung Kanada mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan di tempat kerja, yang berdampak negatif terhadap lingkungan kerja, atau menimbulkan konsekuensi buruk terkait pekerjaan bagi karyawan. Untuk subbab yang ketujuh, yakni mengapa orang terlibat dalam politik. Para peneliti perilaku organisasi telah belajar banyak dalam beberapa tahun terakhir tentang bagaimana orang memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam organisasi. Salah satu bagian dari penggunaan organisasi adalah terlibat dalam politik organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna membantu untuk mencapai tujuan pribadi. Melobi orang lain agar mereka ikut serta dalam politik organisasi ketika orang-orang berkumpul dalam kelompok kekuasaan dan yang akan diberikan. Orang-orang ingin menciptakan peluang untuk memberikan pengaruh, mendapatkan imbalan, dan memajukan karir mereka. Ketika karyawan dalam organisasi mengubah kekuatan mereka menjadi tindakan, kami menggambarkan mereka sebagai terlibat dalam politik. Mereka yang memiliki keterampilan politik yang baik mempunyai kemampuan untuk menggunakan basis kekuasaannya secara efektif. Di bawah ini kami membahas jenis aktivitas politik yang digunakan orang untuk mencoba mempengaruhi orang lain. Jenis kegiatan politik. Di dalam organisasi, kita dapat menemukan berbagai aktivitas politik yang melibatkan orang-orang. Ini termasuk yang berikut. Menyerang atau menyalahkan orang lain, menggunakan informasi, menahan atau memutarbalikkan informasi, terutama untuk menyembunyikan informasi negatif, mengelola tayangan, membangun dukungan untuk ide-ide, bergaul dengan orang-orang berpengaruh. Membuat politik kantor berhasil. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah politik kantor yang ekstrim dapat berdampak buruk bagi karyawan.
Para peneliti telah menemukan bahwa politik organisasi dikaitkan dengan berkurangnya komitmen organisasi, kepuasan kerja yang lebih rendah, dan menurunnya prestasi kerja. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih telah mendengarkan, menyimak penjelasan kami. Terima kasih.